Bab 540. Memanfaatkan orang lain untuk membunuh orang lain. Garalin sepenuhnya panik. Sekarang keluarga Ye dan keluarga Sun sudah berpihak kepada Jerry Yang. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah keluarga Tian. Tetapi jika Hando Tian tahu kematian Sina Tian yang sebenarnya karena dibunuh oleh utusan Gara lain, tujuannya agar dia dapat memfitnah Charles Ma, lalu akhirnya keluarga Tian memiliki alasan untuk menyerang Charles Ma, maka pada akhirnya Jerry Yang juga tidak akan terlepas dari hal ini. Namun bagaimanapun dia tidak menyangka, Jerry Yang ternyata mengutus orang untuk mencari pemuda yang benar-benar membunuh Sina Tian. Kepala keluarga Lin, kamu benar-benar hebat. Kalista Ye tersenyum Ken mencibir. Charles Ma seketika paham, lalu berkata, sudah aku katakan, aku itu tahu batasan saat memukul, meskipun aku sangat kejam, aku juga tidak mungkin merenggut nyawanya, ternyata setelah aku bertindak, ada orang lain yang bertindak lagi. Setelah berkata, dia menatap ke arah Jerry Yang, dia terlihat sangat tersentuh. Jerry Yang secara diam-diam memerintahkan Robin Luo untuk menyelidiki kebenarannya, bahkan Charles Ma sendiri tidak tahu. Garalin, bagaimana penjelasanmu? Hando Tian berkata dengan kesal, lalu muncul niat membunuh yang kuat dari tatapannya. Garalin segera memberikan penjelasan, CEO Tian, kamu jangan tertipu oleh para bajingan ini, aku sama sekali tidak mengutus orang untuk membunuh putramu, pemuda itu ada di pihak mereka itu ingin memfitnah aku. Kepala keluarga Lin, sudah jelas kamu yang mengutus aku membunuh, kenapa sekarang kamu tidak mengakuinya? Pemuda itu berteriak, emosionalnya melonjak, lalu dia berkata, kamu memberitahuku, ada orang yang telah membuat kedua kaki tangannya Mechna dicacat, dan meminta aku berpura-pura menolongnya, namun pada akhirnya aku harus membunuhnya. Aku ini orang utusan kamu, siapapun yang ingin menyelidikinya akan sangat mudah, saat ini di rekening aku masih ada riwayat penerimaan uang dari keluarga Lin. Saat ini bukti sudah begitu kuat, namun kamu masih ingin menyangkal. Garalin panik, dia dengan kesal berteriak, anak muda, kamu jangan sembarangan, aku sama sekali tidak tahu kamu siapa, bagaimana mungkin kamu adalah orang yang aku utus. Jika kamu benar-benar ada di pihak aku, kamu juga tidak pantas berhubungan dengan aku, jika benar-benar kamu yang membunuhnya, maka pasti mereka yang memerintahkan kamu melakukan ini, sehingga mereka bisa memfitnah aku. Lebih baik kamu katakan yang jujur, jika tidak aku akan menyiksa kamu. Garalin tetap tidak ingin mengakuinya. Ternyata benar, ucapannya itu membuat pemuda itu ketakutan. Kamu tenang saja, selama kamu mengatakannya dengan jujur, mulai hari ini, kamu adalah bagian dari Hando Tian, siapa yang berani mengusikmu, maka orang itu berarti sudah siap berselisih dengan keluarga Tian. Hando Tian juga berkata, suaranya terdengar sangat dingin. Saat ini, dia sudah yakin, orang yang membunuh putranya adalah pemuda ini, dan yang mengutusnya adalah Garalin. Sebelumnya Kalista Ye cemas keluarga Tian akan bekerja sama dengan keluarga Lin, namun kelihatannya sekarang sudah tidak mungkin. Kalista Ye merasa sedikit terkejut, lalu menatap ke arah Jerry Yang. Awalnya dia mengira kedatangannya sudah dapat membantu Jerry Yang, namun tidak disangka, perubahan terjadi begitu cepat, dan saat ini Jerry Yang lagi yang telah mengutus orang untuk menyelidikinya, sehingga kondisi baru seperti sekarang ini. Yoru Sun juga sangat terkejut, dia menatap Jerry yang terlihat tenang, dia semakin merasa Jerry yang ini tidak biasa, orang seperti ini pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dia merasa bangga dengan pilihannya sendiri. CEO Tian, yang aku katakan itu nyata, dengan identitas kamu dapat memeriksa aku dengan mudah, aku sudah melakukan banyak perintah dari keluarga Lin. Meskipun aku benar-benar mengkhianati keluarga Lin, bekerja sama dengan orang lain untuk mengkhianati keluarga Lin, bagaimana untuk menjelaskan 5 juta di rekening aku itu? Uang ini adalah pemberian keluarga Lin untuk aku, dan uang ini diberikan sebelum aku bertindak, semua ini adalah bukti. Pemuda itu segera memberikan penjelasan. Hando Tian marah besar, dia dengan kesal berkata, Garalin, apakah kamu masih memiliki penjelasan? CEO Tian,
aku benar-benar tidak mengutus orang untuk membunuh putramu. Orang ini sembarangan. Garalin segera berkata, tatapannya terlihat panik. Sekarang, keluarga Ye dan keluarga Sun menatapnya sebagai musuh, lalu sekarang keluarga Tian juga sudah membenci keluarga Lin, sekarang keluarga Lin benar-benar terancam. Selain itu, dia tahu, keluarga Yuan dan keluarga Ye memiliki hubungan yang erat. Saat ini, dari 8 keluarga besar kota Yan, keluarga Yuan, keluarga Ye, keluarga Sun, dan ditambah dengan keluarga Tian, 4 keluarga ini sudah membenci keluarga Lin. Bagi keluarga Lin, ini adalah ancaman yang sangat besar. CEO Tian, yang aku katakan itu nyata, terserah kamu ingin mempercayainya atau tidak. Garalin tetap teguh bahwa kematian Sina Tian tidak ada hubungannya dengan dirinya, lalu dengan kesal berkata, aku datang untuk membantu CEO Tian mencari keadilan, tidak disangka CEO Tian begitu mudah dihasut orang lain, jika seperti itu, aku juga tidak perlu membantu CEO Tian lagi, sampai jumpa. Setelah berkata, Garalin ingin langsung pergi. Siapa yang mengizinkan kamu pergi? Jerry yang tiba-tiba berkata. Suaranya sangat tenang, namun ketika Garalin mendengarnya, suaranya seperti suara iblis. Sebelumnya, dari 20 petarung yang dia bawa ke kediaman keluarga Ye, ada 1 yang terbunuh, dan 2 yang terluka berat, sisa 17 petarung lainnya bergabung dengan keluarga Ye. Kali ini, di sisinya hanya ada 4 orang, dan mereka semua adalah petarung dari luar negeri yang dia bayar dengan nilai tinggi. Apa jangan-jangan hari ini harus mati di sini lagi? Apa yang kamu inginkan? Garalin bertanya. Aku tidak akan perhitungan hal lain denganmu, namun kamu sudah menghina ibu mertuaku membunuh ayahnya untuk merebut kekuasaan. Hal ini, kamu harus mendapatkan akibatnya. Jerry yang berkata dengan nada dingin. Kalista Ye tercengang, selanjutnya dia kembali sadar, ibu mertua yang Jerry yang katakan adalah dirinya. Ini pertama kalinya Jerry yang mengakui hubungannya dengan dia di depan umum, hal ini menandakan, di dalam hati Jerry yang, dia sudah mengakui dirinya adalah ibu mertuanya. Seketika, kedua matanya menjadi merah, dia merasa sangat senang. Tidak hanya Kalista Ye, orang yang lain juga terkejut. Tidak peduli keluarga Ai, atau keluarga Sun, atau keluarga Lin, atau bahkan keluarga Tian, mereka hanya tahu Jerry yang memiliki hubungan dengan keluarga Ye, namun mereka tidak tahu Jerry yang adalah menantu dari Kalista Ye. Setelah Garalin tercengang sejenak, dia dengan kesal berkata, dia memang wanita kejam yang membunuh ayahnya untuk merebut kekuasaan, apakah itu salah? Apakah kamu sudah melihatnya secara langsung? Jerry yang bertanya dengan nada dingin. Meskipun aku tidak melihatnya secara langsung, tetapi aku mendapatkan kabar ini dari keluarga Ye langsung. Garalin berkata dengan kesal. Karena kamu tidak melihatnya secara langsung, berarti kamu hanya mendengarkannya saja, namun meskipun seperti itu, kamu tetap beberapa kali menghina ibu mertua aku, apakah ini cara keluarga Lin bertindak? Jerry yang tetap berkata dengan nada dingin, lalu tatapannya terlihat mengerikan. Dia tidak pernah berpikir menggunakan cara pembunuhan untuk menghabisi Delan keluarga besar kota Yan, jadi ketika keluarga Lin dan keluarga Sun membuat keributan di acara pemakaman Jackie Ye, dia sama sekali tidak melakukan apapun pada mereka. Dia hanya merenggut 20 petarung dari keluarga Lin, dan memaksa Yoru Sun bersujud. Namun hari ini Garalin ternyata berani memprovokasi lagi, bahkan mengutus orang membunuh putra Hando Tian untuk memfitnah Charles Ma, dengan itu dia dapat membuat keluarga Tian membunuh Charles Ma. Jika semua itu terjadi, Jerry yang pasti akan turun tangan, dengan itu Garalin akan memanfaatkan orang lain untuk membunuhnya. Bersambung.